Iya. Kalau dari gue akan ku bantu kalian untuk ke arah kota, tapi kalian bantu juga untuk mengusir Casper dan semua yang inilah Yakuza tadi kucing itu lah. Bisa, kita bisa saling merangkul. Itu tuh. Motor mereka kencang-kencang ya. Iya, Rajin mereka kerja. Nah tuh. Itu motor kita. Wop, Mana Sen? nih gua. Gue dengar si Sumbing gue dia boleh di federal. Gak ada yang Iya, dia bola sama mami gua. Pantasan keenakan dia di federal nggak mau pulang. Iya itu. Iya, Sabar, tunggu dulu. boleh. Segini doang, oh ya. Bubar aja anjing. Weh, sini anjing. Pada ikut Weh, kayak dialog perang mulu sini. Oke, segini doang. Gimana sih? Apa? Segini doang ini. Oke, jadi tadi kan lu nyariin gua. Benar. Kata lu dari anak-anak gua katanya nembakin lu kan. Benar. Nah, kenyataannya tuh nggak ada. Kenyataan gimana tuh? Nah, coba lu tanya anak-anak lu dah. Dari anak-anak gua, katanya anak-anak lu nembakin dan polisi ngikut ngejar anak-anak gua sampai ke depan rumah gua ini. Nah, sabar ini lo. Kalau lu bilang gue yang nembak duluan, dari kalian ada yang berhentiin cewek-cewek nggak? Di dekat rumah Sultan. Coba Raden, Dok. Apa? Coba tanya anak kita ada yang berhentiin cewek-cewek nggak? Tadi diberhentiin di mana? Sandy Shore ya? Di Sandy Shore pertama. Di Sandy Shore terus di asuransi kita dikejar. Habis dikejar diminta nomor HP nggak? Aman? Masih mending bang, kalau nomor HP ditembakin bang. Oh, tembakin langsung gitu? Udah ditembak. Itu dia. Anjing. Sebelumnya ada lagi. Pakai topi kuning ya, lepas baju ya. Topi kuning baju hitam sama lepas baju. Nah, gue tau nggak apa yang bikin gue kesel? Apa? Dia suruh cewek-cewek kita nih buka baju. Itu dia anak gue yakin. Nah, itu gue nggak masalahin karena gue kan belum tahu itu anak-anak lo apa enggak. Oh yaudah. Nah ini barusan gue tanya, katanya Kayak kalau yang sangi di Oya cuma orok doang deh kayaknya. Sumbing nggak tuh orang? Oh enggak ya? Yang di Twitter sana, ada Twitter sana. Iya. Itu tuh mau lurusin juga. Boleh. Enggak, jadi kemarin kan gue kan sama anak-anak lagi ada tujuan penting. Terus gue telepon, nih siapa ya? Gue telepon nomornya, pokoknya lu cek dah. Nomornya itu 851 0640. 851. Oke. 851 0640 anak Oya. Jadi namanya siapa? Nggak tahu gue. Pokoknya intinya gue emang lagi sama anak-anak ada kerjaan di Vagos. Terus anak gue kan dibegal tuh di pelabuhan. Terus dibilang ya udahlah kalau kalian katanya anak-anak lo tuh nggak apa-apa lah kalau kalian lagi ada kegiatan urusan penting ini gue balikin barangnya. Sampai situ clear. Dan gue masih berurusan sama wilayah Vagos. Nah setelah itu setelah semua itu beres tiba-tiba anak gue ada yang di rumah sakit dan gue yang ngurus anak gue itu. Dari rekam medis semua badannya itu remuk satu. Kedua ada bekas luka tembakan di kakinya. Terus? Yang ketiga baju di lokasi baju siluman dirobek. Ketika dia siuman dia cerita ternyata dia disandra sama anak-anak Oya Gucci. Nah coba Dok ngomong Dok. Tuh gue nggak di lokasi soalnya. Kalau yang disandra ya baju lo masih sama gue sekarang. Itu perkaranya memang bebas bro. Perkaranya karena gue mendapatkan kabar katanya ada salah satu dari kalian yang ngata-ngatain Oya Gucci bahkan nggak serak di hati mereka. Jadi gue sebagai salah satu orang bagian dari Oya Gucci ya. Bentar ya. Itu cara gue. Ya gue kalau lu mau baik-baikan kita baik-baikan, gue akan mengembalikan baju itu. Bukan. Poinnya gue nggak di situ. Gue lu nggak apa-apa sandra anak gue gitu. Gue nggak masalah. Kalau emang ada yang salah gitu nggak masalah. Cuman yang gue problemin kenapa disakitin itu yang gue problemin. Kalian tuh
Nyandra tuh so pasti kalian tuh lebih dari satu orang. Tapi kenapa kalian bikin dia sampai sesakit itu aja yang gue tanya. Kami nggak nyakitin, bro. Lah terus kenapa dia bisa di RS? Kenapa dia bisa dirawat? Badannya remuk, ada luka tembakan di kaki. Berarti bukan kalian gitu. Itu bukan kami. Kalau dari Oyaguchi, kami ngebawa dia ke Garpang, kami ambil bajunya. Ya sudah, kami lepasin. Oh Udah itu gitu. doang, that's it. Yakin kalian? Soalnya setelah itu gue telepon satu anak itu, gue telepon, gue bilang iya emang anak lu gue Sandra gue sakitin. Ya udahlah, udah terjadi juga kan bro, katanya gitu. Ya sekarang mungkin lo bilang enggak sih, tapi dari sebagian anak lo kan kita nggak tahu juga. Iya. Hari gini penjahat mana ada yang mau ngaku bro. Kalau ngaku penuh itu federal. Ya lagi. Lanjut Tok. Lalu gue pengen nanyain dah, kenapa dari kalian sering banget ke sekitar hut kita? Maksudnya? Iya, kalian sering banget ke sekitar hut kita. Yang ngebel-ngebel lah, apalah. Itu gue jelasin. Kemarin kan lu datang ke sini. Itu kan dibilang Jamal. Kalau misalnya lu permasalahan baju. Nah ini gue jelasin ya Sen ya. Boleh. Kedatangan waktu pertama kali gue ke tempat lu itu, sebenarnya itu bukan untuk gue bilang gue mau ngambil alih baju rompi merah ini. Enggak. Warna merah ini enggak. Siapa tuh yang waktu itu ngomong sama gue? Siapa? Gak ada ya orangnya? Ada yang ngomong gak? Waktu pertama kali datang ya? Ada satu orang. Kayaknya gak ada Habis dah. itu kepalanya pusing katanya. Ya nggak ada, kalau ada penjahat banyak yang ngaku ya. Federal sih penuh. Sabari selutar gue. Oke. Nah gue tuh kedatangan gue di sana tuh, kan kita sama-sama memakai identitas merah. Gue tanya aja ke dia, arti merah di keluarga lo itu apa? Dia nggak jawab. Terus ditanya lagi sama teman gue, kalau misalnya gue juga memakai identitas merah, keluarga lu gimana? Dan dia menjawab dengan lantangnya kayak gini, bakalan gue bakar dan bakalan gue bunuh katanya. Oh jadi gitu. Ya udah, aku bilang. Habis itu ditanya lagi kan tentang arti merah ke bagi keluarga kalian itu apa. Nggak dijawab lagi. Pas itu langsung di anak-anakku nggak ada yang ngomong waktu itu. Langsung aja gue bilang, misalnya kalau misalnya kau berani nyentuh satu dari kami, ya gue bakalan balikin omongan dia tadi. Oke. Gitu. Gak ada kata-kata dari gue untuk merebut, gak ada. Oke. Terus tambahan lagi Sen, sorry aku potong. Kenapa? Tambahan lagi tadi pas gue lagi pergi sama anak-anak gue bro, gue dapet info tadi pas gue keluar federal itu anak-anak gue katanya kalian tembakin. Itu yang di asuransi yang 3 cewek itu ya. Iya, sama di mana tadi Chen? Di HUD. Pas kalian di federal semua ini? Yep. Enggak, sebelum mungkin pas kita lagi aksi tadi lah. Di asuransi apa gimana? Enggak, di Hejo. Kayaknya nggak ada deh. Soalnya dia tadi datang, tiba-tiba turun, langsung rame nembak. Rame banget bocah gua. Wah, ini siapa ini anjir? Oh anak-anak gue yang mana? Oh, gue habis tembakin anak-anak soalnya agak tersisu juga sama mereka. Lanjut. Nah, ketika gua lagi di sana, teman gue ini masih ada yang bangun dan dia bilang, dia teriak, jangan macam-macam sama Oyaguchi. Itu yang nembak itu satu orang doang, nggak rame, satu orang dan dia lepas baju, nggak pakai identitas. Ya tanyain aja bro. Ada nggak orangnya di sini mukanya dan segala macam? Lupa ya? Gua nggak sempat ngelihat jelas mukanya sih karena dia turun agak jauh dan langsung nembak. Gue rasa itu Dika deh. Ntar gue tanyain deh sama yang itu. Terus ada lagi nggak, San? Gue jadi lupa mau ngomong apa kan tadi. Yaudah, coba ingetin dulu. Nah, masalah baju ya. Itu kan sebelum gue bangun, mungkin itu miskom dari anak gue. Dan gue pun menerima kalian tuh nggak apa-apa kalian memakai baju merah. Gue welcome aja. Lebih ke hitam sih nanti, hitam merah sih. Lebih campuran hitam sama merah sebenarnya. Gak apa-apa dari aku. Tapi setelah dari itu kenyataannya kan emang gak ada kan dari anak siluman yang mengganggu kalian kan? Ataupun gak ada. Gak ada satupun harusnya. Iya. Kejadian di asuransi gimana? Asuransi yang mana? Barusan. Nah yang tadi barusan itu, ini gue clearin ya. Dari anak-anak gue gak ada yang open sama sekali.
satupun dari mereka yang ikut di jalan turun sama gue, nggak ada yang open. Kita sedang berperang melawan apa sih namanya itu, anak-anak biadab itu tadi Cannabis. yang nusuk gue itu, ya itu. Karena gini. Sebenarnya tuh penembakan di berapa titik sebenarnya? Ada 2 titik. Chan. Ada 2 ya, banyak. What? Ya Allah. Dua kali. Yang pertama Kasihan dengan drone. Yang pertama dari beberapa orang, 2 orang yang membuka baju itu datang ke Oya dan melakukan pembegalan. Nah di situ kita lagi berperang tuh. Datang Koya. Ke Ijo, ya Yellow Jack. Nah kita langsung ke sana. Lalu dari wanita ini ada info katanya dia dikejar sama dari Oya. Pakai identitas siluman nggak? Pakai ya? Pakai. Ini nih wanita yang dikirim yang cantik-cantik ini. Yang masih cantikan istri gua. Betul. Nah, di situ kami langsung nge-backup. Gua kira tuh anak kanabis. Ternyata di situ katanya baju ini rompi yang kalian pakai. Nah, di situ karena kita lagi panas kan. Jadi disitulah sebenarnya kenapa kita juga mengopen, karena dari info yang ku dengar juga kalian yang open duluan. Itu dia. Ditambah lagi yang gue denger kan cewek ini disuruh buka baju. Siapa disuruh buka baju? Ini Bila sama Karina. Dia dibegali suruh Sama buka siapa? baju. Coba ada nggak Bila mukanya orangnya di sini? Kalau Topi gitu kuning. cara mainnya, nah coba yang topi kuning yang suruh buka baju, lu ngaku aja udah. Lu bro. Yang mana? Baju hitam. Yang mana? Baju Baju hitam. hitam. Ah si Orok ini yakin Rok. Kenapa Lu ya? Rok Kenapa? Oh bukan. Apa? Baju hitam gua. Identitasnya juga nggak jelas. Bahkan dia pakai masker. Oh dia pakai Apa masker dia? juga. Apa aja yang dikatakan tadi? Nah, rambutnya gini nggak? Rambutnya gini nggak? Gimana Bel? Yang tadi tuh satu temennya dia nggak pakai baju, terus satu temennya lagi dia pakai baju hitam, pakai topi kuning hitam. Kalau untuk itu Sen, gue pastikan nama lu kalau misalnya emang ada orang besok, gue interogasi dulu anak-anak gue. Kalau misalnya emang ada orangnya besok, gue antarkan orang itu ke tempat itu IJ. Aman itu urusan belakang. Mungkin ada sesuatu hal yang kami ingin sampaikan sih di sini sebenarnya. Gimana Sen? Lo mau sampaikan yang tadi? Jadi gini sih, sebenarnya gue pingin minta bantuan kalian sih. Karena kan ini gue invasi ke kota ini sangat sulit ya. Mungkin ada beberapa kelompok yang akan mengganggu kita nih untuk invasi selanjutnya kan. Jadi lu bakalan beralih ke kota gitu. Betul, gue akan ke Vagos. Mungkin ini awal dari kerjasama kita sih. Bantuan apa yang kau butuhkan Sen? Sebenarnya nggak banyak sih. Ya dari beberapa hal kecil aja sih sebenarnya. Untuk jalanan dan untuk jalan aja sih sebenarnya. Untuk jalanan doang. Betul. Maksudnya jalanan tuh gimana? Biar untuk memperlancar kau, biar kau cepat pindah ke Vagos gitu. Betul. Keuntungannya? Apa keuntungannya? Gue nggak tahu. Apa keuntungannya? Apa Bro Billy? Kita punya apa keuntungan yang bisa kita berikan Bro Billy? Sebelum bahas tentang lebih jauh ke situ, sebenarnya gini loh bro. Gua mau nurunin ego gua. Kita berdua udah saling bersinggungan karena banyak salah paham kan pasti kan. Sampai benar. tadi juga salah paham terus gini loh. Gua sekarang punya tujuan penting untuk ngambil Vagos sama ketua gua sama anak-anak gua. Apa ya? Gue nggak punya apa-apa bro. Sedangkan di situ kesalahpahaman yang sering terjadi itu sama kalian terus. Kayak gitu loh. Dan senggolan ini dilakukan oleh, kalau gue boleh jujur ya, itu sama orang-orang yang kadang-kadang gak punya kegiatan menurut gue. Ketika kalau kayak gue kan jujur, kalau gue bilang A atau Sen bilang A, anak-anak gue pasti ikut. Sampai sekarang pun gue bilang sama anak-anak gak ada begal-begal. Karena apa? Emang kita lagi fokus untuk mengambil Vagos. Tapi persinggungan di antara kita yang terjadi kan gara-gara banyak salah paham lah atau apalah, baju lah yang gak jelas lah, yang gak penting menurut gue. Nah sekarang yang gue pengen, karena kita mau inflasi ke kota, kita tuh pengen untuk persinggungan di antara kita tuh nggak perlu ada dulu.
Karena apa? Persinggungan kami juga udah terlalu banyak gitu loh. Dan memang di dalam kita pun kita nggak ada masalah apapun dengan kalian seperti itu. Dari kalian gimana? Sebenarnya gini San, Gimana tuh? gue tuh pengen ngajak ketemuan lu juga sebenarnya. Masalah Udah, gue kita obrolin aja sekarang sekarang di sini. tuh gue memiliki masalah sama 2 kelompok, yaitu THD dan kanabis. Emang lagi panas-panasnya juga kami. Makanya gue tuh kan kemarin tuh sempat untuk nahan anak-anak untuk jangan bersinggungan sama siluman, tapi nggak tahu deh, mungkin ada miss dari anak-anak gue ke anak-anak lu juga nggak paham gue. Ntar gue coba untuk ini lagi. Oke. Untuk apa? Untuk gue rapatin lagi lah sama anak-anak gue. Tapi gini Chan, kalau misalnya lu pengen ke arah kota, satu yang gue minta ke lu, Apa itu? gue pengennya cuma Oya dan siluman doang yang di bagian kota. Gue pengen Itu inti dari semuanya. Secara nggak langsung ya bro, gue buka sedikit. Kami sudah berhasil mendapatkan Vagos secara full. Oh my god. Karena apa? Karena apa sih namanya itu yang nempatin Vagos tuh? Berandal-berandal itu yang bajunya sosok kaya itu. Nah itu mereka itu tidak ada satupun pergerakan atau apapun yang kita tunggu juga nggak ada gitu loh. Mereka tidak berbuat apa-apa. Dan secara nggak langsung, hampir 3 hari internasional kami sudah menduduki daerah itu. Dan tidak ada batang hidung mereka. Jadi kami sudah mendeklar bahwa itu tempat kami gitu loh. Kepolisian pun sudah mulai kami pancing kan. Kalau kalian tahu kemarin. Ya kami menyandra lah di situ. Kayak gitu lah. Iya. Dan satu juga San, itu anak kanabis. Gue mencium kalau misalnya mereka bekerja sama dengan kepolisian. Kanabis kepolisian. Soalnya tadi gue pas pergi ke mana tuh yang tempat tol kiri itu ada kepolisian juga rame, dan beberapa juga lagi ngobrol mereka. Oke. Berarti kalau dari gue akan ku bantu kalian untuk ke arah kota, tapi kalian bantu juga untuk mengusir Casper dan semua yang inilah Yakuza tadi kucing lah. Bisa, kita bisa saling merangkul. Sangat bisa sih. Sebenarnya inti pembicaraan kali ini udah kau sebutkan sih bro. Wahai topi cowboy, siapa namamu? Aku belum tahu. Nama gue Johan Kamek. Oh Bang Johan. Jadi gini loh Bang. Inti dari semuanya lu udah sebutin. Lu pengen daerah, kota kita berdua aja. Aja nih ya. Ya aja. Itu secara otomatis kita udah punya job desk masing-masing gitu loh. Tinggal gimana kita ngaturnya baik-baik. Nah yang pengen kita datangin ke sini yang kayak gue bilang tadi, gue pengen mau mengclearin semuanya biar gak ada salah paham gitu loh. Karena persinggungan diantara kita gue liat salah paham terus gitu loh. Jadinya terkadang, ini gue sore-sore aja bang ya, terkadang anak-anak abang suka bergerak semaunya gitu. Ngebegal, langsung nembak seperti itu. Iya lagi. Betul lagi. Jadi ya untuk kali ini berarti lu udah sepaham lah ya sama kita dan ide lu. Ya tapi kalau misalnya gini San, Gimana? nanti kalau misalnya kau udah bisa menempati Vagos, bakalan ada pertemuan lagi. Bakalan ada sesuatu yang besar lah, bakalan gua iniin kalau anak-anak siluman. Boleh, gua tunggu sih itu. Tentang bisnis mungkin. Aman kalau bisnis tuh aman. Aman kan Sen? Aman kalau soal bisnis. Ya udah mana Fes 20 gua San. Apalagi kalau Bang Johan nih mau ngomongin soal bantai polisi Bang, gue paling depan sumpah. Lihat jadi ayo sekarang. Gimana kalau gua kasih baju siluman gua buat lo? Siapa namanya Johan Kamek. Aduh. Ya, Jangan, Bang. ini udah kayak laga Brazilan Argentina, coy. Habis ini Mentang-mentang langsung baju gue belum masuk. tukeran. Ini Turki, Cok. Islamabad. Boleh gue kasih juga Fes gue ke lu. Jangan untuk gratisan. melambangkan ya Gucci Ex-siluman. Wow. Yaudah lu buka baju dulu San. Gak tau lu dari Cindy Shaw panuan. Aduh bener lagi.
Oke, Tan, thank you bajunya. Terus itu sama tadi dong yang baju yang sama siapa Oke. tuh namanya? Sini Ando. gua kasih tuh. Di sini. Kenapa? Baju yang tadi Real. baju anak gue itu loh, kasihan loh. Sama siapa orangnya? Nih, Tan. Nah orangnya masih dirawat, masih sakit bro. Diinjek sih, nakal lagi kalian. Tan, ntar lu buang aja, lu buang. Itu leher besar siapa namanya? Lu ngasih ke siapa nih baju nih? Gak gue aja. Gue penanggung jawab di bawahnya Sen. Sama Mami juga. Sama Bang Joestar juga. Ini baju mau gue bocok. Pakai lasen baju yang gue kasih tadi, Sen. Kenapa? Nanti aja gue setrika sama cuci dulu. Gue tahu Oh, lu iya, terlalu wangi sih sebenarnya, nggak cocok. bener. Makanya baju lu bakalan gue cuci juga dulu. Soalnya ini. gue ngeliat punggung lu kayak gitu kan Pegang nih, ngeri malu nih. juga gue. Emang kenapa dengan punggungku? Itu putih-putih. Oh, Panuan. bukan, itu bukan panuan.